Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda, NPM 21744030 dan rekan saya bernama Milanika dengan NPM 21744020. Di sini kami akan berdiskusi tentang pengaruh globalisasi terhadap wawasan Nusantara. Dosen pengampu Bapak Rahmat Ubaidillah Ahron. Sapira, kamu tahu nggak sih apa itu globalisasi? Tahu, globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup di dunia. Itu contohnya kayak negara asing masuk ke Indonesia gitu. Kamu bisa nggak kasih contoh yang lebih simpel gitu? Maksudnya gimana? Kayak contohnya itu aku ngefans sama kayak artis-artis Korea gitu. Seharusnya kita tuh nggak boleh terlalu ngikutin zaman dia, walaupun kita fans kayak tentang dia artis Korea gitu, kita nggak boleh ngikutin zaman dia kayak ngewarnain rambut, operasi plastik gitu. Berarti kalau misalkan kita ngefans tapi jangan terlalu ngikutin gaya hidupnya gitu. Iya, betul sekali. Oh gitu. Kirain apa ya? Ya gitulah. Jadi kita nggak boleh ngikutin gaya hidup, boleh ngefans tapi nggak boleh ngikutin gaya hidup. Ya walaupun zaman sekarang ini udah modern, kita nggak boleh terlalu kayak ngikutin zaman sekarang lah. Kita harus tetap jadi diri sendiri. Boleh ngefans tapi nggak boleh ngikutin gaya Hidup mereka. Gaya hidup mereka. Mei, kamu tahu nggak sih wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu suatu hal yang penting, suatu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia karena menggambarkan kesatuan antara pulau-pulau terus sama wilayah perairan yang ada di Indonesia. Kalau menurutmu pengaruh globalisasi terhadap wawasan Nusantara itu apa? Kan tadi aku udah jelasin wawasan Nusantara itu apa, terus kamu juga ada jelasin globalisasi apa. Kalau menurut aku ya, pengaruh globalisasi terhadap wawasan Nusantara itu terdiri itu dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan. Dengan kata lain, keberagaman yang ada di Indonesia sangat banyak. Banyaknya itu banyak suku, ras, agama, dan budaya yang menjadi keunikan tersendiri. Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua untuk menjadi tolak ukur kebersamaan dan toleransi di Indonesia sehingga Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang utuh. Mei, kamu tahu nggak apa sih sisi positif di dalam globalisasi itu? Ya, posisi positifnya kita bisa komunikasi jarak jauh. Misalkan aku tinggal di luar negeri, mau menghubungi kamu gitu, kan mudah kita dalam melakukan komunikasi. Tapi pengaruh dampak negatifnya itu yang sangat besar, karena kan proses masuknya globalisasi itu kan mudah karena internet. Ya. Dari YouTube, dari TikTok, medsos sekarang kan. Di Indonesia juga banyak kan orang-orang yang ngikutin gaya hidup orang luar negeri dari cara berpakaian, warnain rambut. Terus ada juga kadang yang lebih mentingin negara lain daripada negaranya sendiri, ya kan? Iya betul. Banyak kan sekarang. Kan pengaruh globalisasi itu kan lebih banyak ke sisi negatif. Nah, menurut kamu gimana sih cara mempertahankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke gitu? Kalau menurut aku ya, pada perkembangan di era globalisasi, terutama perkembangan digital menyebabkan seluruh pemuda bangsa menjadi meletakkan arus globalisasi. Globalisasi juga telah menghancurkan kayak cara hidup dan budaya yang telah menjadi ciri khas Indonesia gitu.
di dunia seni dan hiburan sangat dipengaruhi oleh negara-negara barat. Kepribadian negara mulai sering dengan perkembangan zaman gitu. Di Indonesia ini juga kaya akan seni dan budayanya. Namun potensi ini tidak akan seperti yang diharapkan lagi, karena hal ini menguatkan seni dan budaya tampak menyatu sehingga cara hidup kita terhegemoni dan terpojok oleh kelompok etnis tertentu. Dan keajaiban ini dapat menjadi tanda bahaya untuk masa depan negara. Itu sangat penting untuk membentuk strategi lain dan untuk mengalahkannya gitu. Jadi globalisasi itu mempunyai posisi positif dan negatifnya kan. Dari posisi positifnya tuh perkembangan globalisasi, kita bisa mengakses ke seluruh informasi ke seluruh dunia lebih mudah dan cepat. Tapi kalau negatifnya tuh seperti kayak contohnya zaman sekarang tuh kan anak-anak sering main game, main TikTok, tahu media sosial gitu kan. Dan juga kayak ngikutin zaman sekarang dibandingkan kayak apa sih, seharusnya kita boleh gitu ngikutin zaman tapi jangan terlalu gitu. Zaman sekarang nih lebih apa ya, lebih ininya ke handphone, digital, terus kayak gaya hidupnya juga berubah dibandingkan zaman-zaman dulu gitu. Sekarang tuh anak kecil juga entah dari SD, SMP, sekarang tuh udah banyak yang terfokus dengan main HP, main game sampai dia lupa gitu. Kadang juga ngikut misalkan fans idola gitu, ngikutin gaya rambut, cara pakaiannya. Itu kan juga termasuk pengaruh globalisasi kan, udah masuk ke wilayah kita. Jadi susah kalau mau memperbaiki lagi karena pengaruh globalisasi itu kan melalui internet cepat meluas, melebar ke seluruh dunia. Jadi kesimpulannya ya kita perlu mempunyai kesadaran pribadi diri sendiri di setiap individu dan harus memahami individu yang lainnya gitu. Intinya kita harus sadarlah sama diri sendiri kan, agar apa sih itu, kalau kita udah sadar sama diri sendiri, kita bakalan bisa mempererat hubungan kita dengan yang lainnya, mempertahankan budaya kita, terus bisa menimbulkan rasa menghargai, menghormati dengan yang lainnya gitu. Namun kita juga harus mempertahankan budaya kita juga. Boleh ngikutin gaya luar, tapi yang lebih utama harus budaya kita dulu, karena kita lebih banyak kesenian tuh lebih banyak di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menyaksikan.